Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Saudaraku semuanya, salam hangat, salam persaudaraan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah sampai saat ini. Saudaraku semuanya, terima kasih kepada pencipta kita semua. Kita telah dipelihara keimanan kita. Kita semua telah dipercaya oleh Allah, masih menempati titik keimanan yang di situ sama Allah kita masih diberikan kekuatan dohir maupun batin. Yang kesemuanya itu mengajak untuk mempercayai bahwasanya hak tunggal yang memelihara kita, yang merawat kita. Dari mulai kita lahir, jasad kita mulai lahir. Di dalam kandungan, lahir jasadnya ke dunia. Sampai detik ini, kita dipercaya berkumpul menjadi orang yang beriman. Awalnya kita itu tidak tahu iman itu apa. Seringkali kita bahas. Di mana? Di room-room. Di room RBT-an, di room TikTok. Sekarang mulai dihidupkan lagi room TikToknya. Untuk apa? Menyebarkan, memberikan pencerahan keluar jamaah kita. Agar apa? Mereka mengetahui tentang iman. Mereka mengetahui tentang pengetahuan tentang keselamatan. Karena apa? Rasulullah pun juga demikian. Melakukan perjalanan setelah merdeka dari Madinah menuju ke Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kembali lagi Madinah ke Mekah. Itu semuanya misinya adalah untuk menebarkan, mengesahkan Tuhan. Siapa yang layak diberikan kepercayaan di dalam kehidupan. Dulu kita itu nggak tahu iman seperti apa. Kita hanyalah hamba-hamba yang diperjalankan dan dipertemukanlah kita menjadi satu di bingkai keimanan ikatan persaudaraan dunia akhirat. Masing-masing memiliki background, histori masing-masing. Historinya itu berbeda-beda perjalanannya menuju keimanan. Kesemuanya itu setelah kita iman, semua perjalanan kita yang telah kita lalui dulu-dulu itu langsung sama Tuhan disucikan kembali seperti bayi. Fitrah namanya. Setelah kita iman. Nah, jaminan keselamatan orang tua panjenengan, keluarga jenengan, nenek moyang jenengan, kakek buyute sampean sampai 7 ke atas sampai 7 ke bawah, itu jaminannya keimanannya panjenengan. Kalau jenengan selamat, tentu jenengan bisa menolong mereka semuanya. Kuncinya di situ. Apa? Legalitas keimanan itu kau pertahankan dalam perjalanan keimanan. Terus bagaimana menjalani menjadi orang iman? Malam hari ini akan disampaikan oleh Bani Adam 2, yaitu Mas Zainal Abidin.
radhiyallahu an. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Kanjeng Kang Bidin. Assalamualaikum, dulur-dulurku sedaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Kang Bidin. Rayu, salam kanggo dulurku sedaya yang di mana saja. Amin. Malam hari ini saya mau menerangkan perjalanan sebelum kita iman. Sebenarnya kita semua dulu ya sudah iman, tapi dulu imannya kan kita masih di perasaan. Waktu dulu kita dikatakan tidak iman ya juga nggak mau. Cuma imannya kan masih di perasaan. Terus kita ketemu saudara-saudara atau imam kita, barulah kita dikasih tahu hati atau iman yang sesungguhnya. Dari hati itulah kita baru mulai mengenal iman. Dari hati itulah kita baru mengenal Baitullah sedikit demi sedikit. Nggak langsung seperti ini, dulu kita kan sedikit-sedikit. Yang penting tahu hati, begitu saja. Dari dulu Gus itu nggak pernah membahas masalah perasaan dan pikiran. Awalnya yang dibahas itu cuma hati. Ya, hatinya di mana kalau menghadapi takdir. Hatinya di mana kalau menghadapi takdir, gitu aja. Karena perasaan itu bisa dikuasai hati kalau hatinya sudah sadar. Kalau ada perbuatan apa-apa ya tanyai hatinya, cuma begitu saja. Tapi lama-kelamaan kita sudah tahu perasaan dan pikiran. Dan lama-kelamaan hati kita juga bisa menguasai perasaan dan pikiran. Itulah bimbingan kita. Jadi langsung dari hati. Karena dari hati kita dibimbing oleh Gus Tubi, kita tahu iman yang sebenarnya. Dengan bimbingan itu kita tahu benar, tahu salah, tahu baik, tahu jelek. Ya ini salingan sih. Ya. Apa bicara ya gede. Halo, assalamualaikum. Ini Gusnya. Apa gendeng ngomong terus. Lanjut. Gejer. Dari bimbingan Gus Tubi kita tahu semua mana kebenaran dan mana kesalahan. Dan dari bimbingan itu kita tahu iman, tahu tidak iman, dan tahu kadas, dan tahu apa itu semua kan sebab bimbingan Gus Tubi. Dari situ kita sudah tahu apa yang dinamakan malaikat, apa yang dinamakan surga, apa yang dinamakan neraka. Kita kan dari sini sudah tahu, dari hati yang jernih kita sudah tahu yang dinamakan surga itu apa. Kita kan sudah genah di situ. Yang neraka itu apa? Kita kan harus tahu. Kita harus tahu surga berarti kita tahu neraka. Berarti sekarang waktunya Kalau sudah tahu iman, juga harus tahu tidak iman bagaimana.
Kan begitu. Jadi harus tahu perbandingannya, orang iman dan tidak iman. Karena kalau kita tidak tahu surga, nanti juga akan buta. Di sana kita nggak tahu surga. Sebenarnya surga di dunia ini bagi orang iman sudah nyata. Kalau kita sudah iman, kalau belum iman ya nggak bisa merasakan surga. Begitu pula bidadari, bidadari juga ada di dunia. Nah, kita bisa merasakan apa tidak? Nah, yang melayani kamu semua di dunia ini kan sebenarnya bidadari. Yang melayani kamu dan kamu bisa tambah iman itu yang melayani di dunia kehidupanmu itu sebenarnya bidadari yaitu. Cuma kita kan sadar apa enggak? Bukan bidadari yang berbentuk cantik-cantik itu. Terus masalah Siratal Mustaqim lah, kita kan juga tahu Siratal Mustaqim itu apa. Surga sudah tahu, bidadari sudah tahu, Siratal Mustaqim sudah tahu, malaikat juga sudah tahu apa yang disebut malaikat. Yang dimaksud malaikat kan kita sudah tahu. Terus bagaimana kita kalau sudah iman sempurna dan kita sudah tahu bimbingan Gusnya, semua ilmu sudah diberikan semua. Terus ke depannya kita bagaimana menghadapi takdir-takdir ke depan sampai akhir hayat kita. Jadi kita ke depan kita sudah tahu, sudah punya keyakinan setiap langkah kita, setiap kondisi apapun kita sudah punya keyakinan. Siapa yang menyelamatkan kita, kita sudah tahu. Kalau sudah tahu waktu ini saya serahkan Gus. Benar ya? Ya, kalau sudah tahu ini Tanya dulu kangen enggak sama Gus. biar lebih jelasnya ini sama imam saya yaitu Gus Tubi. Oke? Imam kita Mas Bidin. Kenapa aja imam saya? Tanya imam saya juga. Nah, ini kan masalah itu Pak Urip. Imam kita. Imam saya. Iya iya, ya udah iyalah. Imam kita semua udah. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Mulyono, Bangka Belitung, Pak Marsudi Pekalongan, Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, Ahmad Said. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bu Nurida. Assalamualaikum Bu Nurida. Kowanto. Pak Koirudin, Pak Koirudin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemarin ikut RBT-an sama saya. Pak Tuti Malino. Halo Pak Tuti. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri seorang hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Oh, antar suaranya istri seorang hamba Allah. Baterainya anyar nih. Iya, betul Gus. Pak Koirul Jakarta Timur, Pak Koirul. Oh, ini Pak Koirul saya pernah ke sana ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismariono. Assalamualaikum Imamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Puri, Jeporo. Assalamualaikum Gus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Purwanto ringan bejo, Mas Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Pur. Ngumpul. Kamu cuma Taiwan. Mas Sumarto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Karo sapa wi? Karo Cak Noto. Loh, Rugine Assalamualaikum. Salam. Woi. Nah, ada digabui cepet. Pak Rapi, halo. Apa Rapi? Waalaikumsalam Gus, saya di Madura Gus. Oh, di Madura. Di Madura, ya. Enggak ke ke Abah Muji. Belum. Ke Pak Munjia maksudnya. Mugia. Belum Gus. Saya di rumah anak saya Gus di Madura. Maduranya mana? Di Sumeneb. Nah, itu dekat kalau sama Abah Muji. Ya. Pak Juwari. Halo Pak Juwari. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pak Hakim. Pak Hakim. Nong ngendi? Nggih. Dengan Pak Maris. Aris. Wah, ini oleh mangan iki. Ya wis, Pak Waris, halo. Pak Waris. Salam Gus. Waalaikumsalam lah. Ngono lho. Kok genah. Assalamualaikum Kang. Motor kan. Kabar Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah. Mas. Ibu Mariana, halo. Mariana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kediri. Mariana wis gak kangen karo wong Kediri blas. Kangen. Mas Setiono. Assalamualaikum Gus. Ah, Rayu. Mas Ardi Pekalongan. Halo Mas Ardi, ndi wong ibu. Entok iki sing ning ngarep. Mas Ardine keluar sebentar, Gus. Oh, pantesan iki sing ketok. Beluke rokoke bapake. Masih keluar sebentar. Oh, ngoten. Oke. Halo, Mas Po. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, halo. Halo Pak Parman, di Pak Parman loh, ganteng. Waalaikumsalam. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Wis, isih ngebor apa gak? Jingkir no langsung kan. Tidak nih beri aja Gila. Ayah Kamto, halo ya. Assalamualaikum ya. Kowe gawean karo bundane to. Pesek. Bunda yang ada di nan jauh di sana, ndi meng tak wasi. Bunda. Ya, Mas Ahim, halo. Assalamualaikum. Salam Mas Ahim, alhamdulillah. Mas Nawi, halo.
Halo bro, assalamualaikum bro. Rahayu. Waalaikumsalam. Wah, lancar yang ngomongin sekarang. Wah, iya. Wah, iya. Latihan Ini terus luar. sama Bang Sugino. Oh, kalau Ya, kalau anak gimana? Anaknya udah lancar ngomongnya. biasa lancar lancar lancar. Oke, dilatih begini ya. Dilatih apa itu? Menggantung tangannya digantung ada kayunya. Setelah itu bergantung ke kayu-kayu itu latihannya. Anaknya nanti enak nanti. Juga ditotok sama saya Pak Eta, Gus. Oh, ahli notok juga ternyata. Wah, tapi latihannya seperti itu nanti. Nanti ngomongnya lancar. Pak Urip, halo Pak Urip. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam. Loh, Bu Urip, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Rahayu. Rayu. Mas Heri Keswanto, halo. Iki Pak Es Mariono iki. Halo. Assalamualaikum. Halo Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Heri. Rahayu. Kapan-kapan saya tak mampir nanti kalau ke barat. Matur nuwun Gusti, nggih, kula tangga. Ya. Halo Kang Tris. Assalamualaikum, Gus. Hei, waalaikumsalam. Ora tau mampir ya. Allah. Insya Allah minggu niki, Gus. Yo tanteni tenan iki peh iki tak siap nih ilmu sing wakeh rapalan iki. Nggih, siap. Siap. Rapal. Apa Solihin? Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Bah. Apa ini gak kopi celuk Abah? Pakai kopi. Halo, Abah. Mas Latif Putilan, Mas Latif. Kopi celuk Mas Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Latif. Pak Agus Soeharto, Pak Agus. Pak Agus gak ning omah iki, ning gelap-gelapan iki Pak Agus. Wabarakatuh, Rahayu. Halo Gus. Halo. Lagi di masjid ini Gus. Jadi Pantesan kok. Anak-anak Di depan masjid itu. Iya. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi. Mas Supriyanto, Mas Supri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparno, assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Mas Samsul udah lah ketok neh Mas Samsul udah. Halo Mas Samsul. Halo Mas Imam. Mas Imam Pasuruan. Ki ngantor enggak iki? Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantor. Mboten teng warung Gus, teng griya lagi libur. Sesuk melebet injing. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Gus. Bu Ani, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat itu sesuatu yang wajib disyukuri. Yang kedua, nomor satu iman. Tetap ingat jalan lurusnya. Siap Gus. Nomor dua, kesehatannya. Nomor tiga, rezekinya. Amin. Ya. Siap Mas Gus. Tetet, assalamualaikum. Halo Mas Teten. Bagus. Mas Teten lah, ya wis dadang ini suaranya nggak jelas.
Oke. Pak Agus, Bogem, Bu Murti di rumah ini sendiri ini Bu Murti. Assalamualaikum, Gus. Halo Bu Murti, assalamualaikum. Ini Pak Agus neng Jombang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada gotong royong di masjid. Oh, ngoten. Oke, Bu Murti. Pak Yul. Pak Yuryanto. Supriyadi Cirebon. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu suka ngumpul sama saudara di sana apa enggak? Enggak Pak. Ya ngumpul-ngumpul ya dengan saudara di sana. Iya Pak. Oke. Laksanakan. Mas Suparjo Grobogan, Pak Suparjo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada Munas ikut lagi ya. Insya Allah siap Gus. Oke. Mas Tato, halo Mas Tato. Sama Mbak Ning. Halo Mbak Ning. Sama Bocil ya, Bocilnya kayak lapo kayak kok gung babu. Oke. Mas Fatur, Banyuwangi. Mas Fatur. Oke Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ngumpul sama dulur-dulur iki? Oke, hujan Gus, hujan di rumah. Oh, berarti traweh sendiri, traweh. Pak Usman, halo Pak Usman. Assalamualaikum Gus, hadir Lampung. Oke. Pak Parman tak siapa lagi loh. Halo Pak Parman. Pak Alif. Pak Alif. Mas Parwanto, Mas Par. Jakarta. Halo Mas Par. Mbak Tuti Malino. Mbak Tuti. Iya, Gus. Assalamualaikum. Trenggalek hadir. Trenggalek. Trenggalek ben. Ayo. Pak Sunandar Trenggalek. Oke. Sula Pasuruan. Nah, ini anaknya Pak Sulihin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Nak. Oke. Lagi di mana? Di mana, Ben? Lagi di kamar Gus. Tiduran Gus, capek. Enggak sama bapaknya. Oh, ini yang tadi. Mas Saya, Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hasib, halo Mas Hasib. Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam. Halo. Mas Hamzah. Halo. Assalamualaikum Gus. Posisi di Solo. Oh ya. Oh itu. Solo palsu. Pak Yul. Halo Pak Yul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul. Cepu niki. Pak iki wong cepu setengah akung ya. Sabar Bapak. Enggak, pancene bolak-balik sesuai ide jarake. Tidak usah nanti makin menjalani prosesnya secara alami. Oh, Mbak Wiwi Tulungagung. Mas Pri Jeporo. Halo Mas Pri. Mas Widodo. Halo Mas Ipung. Mas Api kali tidu. Halo Pak Pi. Endi iki?
Abah Imam Syafi'i gitu. Halo Pak Ipung. Mas Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ipung. Wah, siap Gus. Panggilin ya, pakai Wah. kacamata Pak. Saya asli. Pakai kopiah itu tuh, kayak Abah Haji. Iya. Iki lho Mas Lagi Fatur. sholat. Dulurmu ki piye iki? Kayak Abah ya saiki. Loh. Mas Giono. Halo Mas Giono. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bali. Alhamdulillah. Bali lagi hujan Gus. Oh hujan. Oh sama dengan Tulungagung berarti. Mas Dede. Halo Mas Dede. Oh ya pas. Ya hadir. Assalamualaikum Gus. Cek kait. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung. Halo Mas Agung. Nggih, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dewi iki padha udane karo Banyuwangi kabeh. Banyuwangi Selatan terang Gus. Oh terang. Nggih. Gak padha karo Mas Fatur berarti. Banyuwangi kota hujan. Oh ngono. Yo, Mas Jarmono. Lu. Oh, rayu Gus. Piye guys? Rayu. Oke. Pak Jaya. Halo Pak Jaya. Pak Jaya Pak Inung. Halo Pak Jaya. Pernah ke Pak Jaya saya. Baik besek. Assalamualaikum. Baik besek. Waalaikumsalam. Oke. Baik besek. Sadikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadikin sik wedi setan apa gak? Boten. Pak, boten. Awas. Bolone setan kok wedi setan ta, Mas? Oh ya weh. Samarku kok sik wedi setan nek peteng-peteng walah. Bolone peteng sik wedi nak peteng. Oh, nek peteng sik wedi. Tasik. Oh, kowe kudu njaluk diruqyah karo Mas Rizky. Pun kendel Gus iki Gus Sadikin. Mending. Sadian Gus. Ya Sadian. Oh ngono, ya weh. Halo Pak Sukino. Assalamualaikum Gus, suwe rajamu. Oke. Jangan godong telo. Suwe ra ketemu. Rayu Gus, rayu. Oke. Betul, bismillah. Bu Kusnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare Bu Kusnul? Sehat Gus. Bahagia bersama Tuhanku Gus. Waduh. Nggak boleh merasa jauh sama Gusi. Nggak boleh merasa jauh dari Allah sama Gusi. Nomor satu itu ya. Nomor satu itu melihat jalan ke depanmu jelas. Nomor satu. Jadi bersama Tuhan kalau ke depannya nggak jelas siapa yang dipercaya, di situ berarti cuma ucapan tidak menjadi kelakuan ke depan itu menjadi kelakuan. Ya, selalu bersama Allah ke depan. Ya, oke. Sampai mati. Ya, alhamdulillah. Mantap gitu. Tidak mencacati hati Gus, tidak mencacati hati, tidak nyala-nyalakan siapa-siapa Gus. Ya, apa iki saiki buku itu malah lo pancar ya atine. Iki teko atine soalnya. Tapi dijuluki Islam apa wingi ku? Protestan. Ya, biyen Islam Protestan soalnya protes. Paham. Mas Soleh, halo. Oh, Pak Soleh, karo dulu Malang.
Wah, wong terus iki Pak Soleh. Terus mulai kita tolong. Oke, oke. Kan dia. Bu Is Jeporo, Bu Is. Mau keluar. Cari apa? Cari apa? Salam. Bikin lembek mulai tuh, Gus. Hah? Lembek mulai. Sampun. Belum. Nggak tahu. Bahasa. Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya. Pak Mas Kuri. Halo Pak Mas Kuri. Anu, berarti ngelumpuh karo bahkan di aku pengen nyawang bahkan aku. Oh, bahkan. Niki bahkan wonten. Bahkan. Lah, aku pengen Kang Ali nyawang dulu. wonten. Kang Ali, Kang Ali di Kang Ali aku. Assalamualaikum, Gus. Oh ya, waalaikumsalam. Oke, oke. Halo, halo. Ketok jelas. Bakat ya. Kang Ali. Kang Budi. Lho, ono dek akhir. Assalamualaikum, Gus. Ya ora iki murid iki. Halo. Halo. Piye, aman? Aman. Oke, 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 sip. Ya wis. Oke. Minggu niki, Gus. Yo, tanteni tak tunggu. Rombongan karo Kang Tris. Berarti iki sak base camp ta iki bae wong-wong iki. Oh, Kang Tris karo Pak Kuri, Somat karo Kang Ali. Karo bahkan sapa neh? Kang Budi. Mas Budi. Oh, ya Mas Budi. Kaki darah ini ditahu kayak gini. Lagi dijata kan. Sabar. Sekarang itu ada yang kurang jelas tentang jalan hidupnya ke depan itu ada yang kurang jelas apa belum? Kurang Ini jelas. saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh lesan yang terputus dari hati itu bagaimana saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kalian nanti bisa mengetahui ternyata orang itu ketika bicara tentang Allah itu iman apa tidak nanti biar tahu. Contohnya begini. Imannya yang dipercaya siapa? Allah sampai mati. Lah itu belum jelas. Orang yang bicara refleks, tapi kalau tidak dari dalam langsung dari ingatan pikiran, berarti hatinya terputus. Tetap setia sampai mati, sumpah setia sampai mati, percaya dengan Allah sampai mati, iman sampai mati. Lah bicara seperti itu terputus. Kenapa kok terputus? Karena kalau membicarakan Allah, berarti hatimu tenang dulu. Setelah itu Allah sampai mati. Lah berarti harus ada bobotnya dari dalam itu harus jelas. Kalau dari dalam belum jelas, tenang sejenak. Contoh pembicaraan walaupun berbicara tentang keimanan tetapi tidak tersambung dengan Allah itu bagaimana contohnya? Kita harus iman sampai mati. Lah itu namanya bicara luar. Kita harus. Lah kokoh, lihat dulu. Oh, yang saya percaya Allah. Tetap percaya Allah pencipta saya sampai mati. Lah itu berarti tersambung.
Jadi kamu ingat, hatimu itu ingat dulu dengan yang kamu percaya, setelah itu ungkapkan, ucapkan. Kamu bicara apa aja nggak apa-apa, yang penting kamu bisa tersambung. Latihannya seperti itu. Jadi iman itu bisa menjadi kelakuan dan perbuatan sehari-hari. Karena orang mati tidak selalu tersambung dengan Allah. Kalau enggak kembali kepada Allah, nanti kembalinya kepada selain Allah. Biasakan kerasan bersama Allah, turun dulu ikhlas, setelah itu cepet aja langsung naik. Nah, ikhlasnya sampai sadar, tenang gitu aja nanti naik sendiri. Terus bicara itu langsung dari hati nanti, kejujuran yang ada. Jadi orang iman tuh nggak bisa bohong itu karena memang yang ada di hati yang diucapkan. Kalau iya, iya, kalau tidak, nggak pernah bimbang. Kenapa? Orang iman tuh tahu depannya, tahu samping kiri, tahu samping kanan, tahu belakangnya. Nah, depannya, kiri, kanan, belakang itu nggak bisa dipercaya. Yang dipercaya siapa? Yang telah ditetapkan di hati sampai mati itu siapa? Oh ini. Terus berjalannya kakinya kemana? Ke depan. Orang iman harus tahu diri, tahu pancernya, tahu posisinya, kakinya tahu. Oh saya ini, di samping saya ini, samping saya ini. Saya mendengar tuh dari samping kiri kanan aja. Oh saya mendengar, tapi menceritakan yang sudah terjadi. Oh berarti yang sudah terjadi hak Allah. Tahu dirinya, tapi hidup saya ke depan ini. Tahu hidupnya sendiri, tahu melangkahnya ke depan, tahu jalan lurusnya. Tahu jalan keselamatannya. Jalan keselamatan itu yang mana? Oh, ketika saya saat ini ikhlas, yang saya percaya menyelamatkan itu Allah, yang memberi takdir, saya mengakui Allah. Kedepannya yang saya percaya tetap Allah sampai mati. Jadi apapun yang terjadi, saya pegang kokoh. Tetap memberikan kepercayaan kepada penciptamu. Jadi kamu mendengar kiri, mendengar kanan, bicara tentang kiri, bicara tentang kanan, bicara tentang kejadian yang telah terjadi. Semuanya jangan pernah menjadikan tertutupnya jalan ke depanmu. Jadi kamu kembali ke dirimu, setelah itu tahu hidupmu sendiri. Hidupmu sendiri, imanmu sendiri, jalan-jalanmu sendiri, bukan jalan orang lain. Orang lain juga berjalan di atas takdirnya sendiri. Kita disatukan itu bukan karena kita sama manusia disaudarakan. Bukan karena kalian telah bicara bahwa kita saudara terus kalian jadi ingat bahwa telah mengikat persaudaraan. Bukan itu semua. Kalian disaudarakan karena keniatanmu, imanmu, karena imanmu. Yang kamu percaya penciptamu, yang lainnya percaya penciptanya, setelah itu berjalan bersama untuk meringankan perjalanan sampai akhirat. Jadi diikat itu di akarnya, di keimananmu, menyaudara itu. Bukan di kemanusiaanmu. Kalau kalian menyaudara sekuat apapun, seerat apapun persaudaraanmu, tapi kalau kalian tidak punya iman, kalian pasti keberatan. Allah pasti menyisihkan kalian. Jadi bersaudara itu karena niatmu memang jujur untuk li'ilafi kalimatillah. Mengagungkan Allah sebagai tempat bergantung satu-satunya. Yang kamu percaya satu-satunya.
yang tidak ada batas kemahaannya. Kalian bersaudara itu karena imanmu, karena Tuhanmu, karena yang kamu percaya sama. Karena punya imam yang sama, karena yang menyatukan, yang menanam keimanan kalian sama. Jadi satu akar. Kok persaudaraan dibina terus, tapi keimanan tidak? Pasti suatu saat putus kalian. Persaudaraan dibangun terus, tetapi keimanannya tidak. Jadi saling kunjung sana, kunjung sini, terus silaturahmi, saling bantu-membantu. Suatu saat pasti putus. Ketika kepentingan kalian sama. Akhirnya berebut kepentingan. Jadi persaudaraan tanpa keimanan itu cacat. Pasti diputus oleh Allah. Ketika meninggal dunia pasti dibiarkan. Pasti sendiri nanti kalau nggak punya saudara kalau meninggal dunia. Kalau mau meninggal orang iman apa enggak? Ingat saudaranya apa enggak? Ingat imamnya apa enggak? Ingat Allah apa enggak? Enggak ingat semuanya, enggak bisa kembali ke Allah. Nah, di situ itu akhirnya sendiri, terputus hanya hubungan persaudaraan dunia. Masih di dunia aja kalau kepentingannya berbeda, berebut kepentingan, akhirnya juga terputus. Yang satunya selalu dimintai terus pertolongan. Yang satunya hanya menolong saja, nggak pernah ditolong. Akhirnya iri. Banyak sebab. Semua sebab bisa menjadikan kalian itu putus persaudaraan kalau tanpa keimanan. Makanya ikatlah persaudaraanmu yang di atas keimanan, di atas ketuhananmu, di atas persaudaraan, di atas satu imam, satu iman, satu Tuhan, satu jamaah. Kalian punya anak, kalau tidak kamu saudarakan lagi, niscaya ketika kamu meninggal, mereka mendapatkan warisan tapi belum tentu rukun. Putus persaudaraannya. Mungkin ketika masih kecil saja. Itu pasti. Makanya mumpung kita masih hidup, anak-anak disaudarakan yang atas dasar keimanan. Keluarga disaudarakan atas dasar keimanan. Tunjukkan, buka hatinya biar tahu siapa Tuhannya. Tuhan itu bagaimana cara mendekat? Berserah diri untuk percaya. Sucikan hati dulu, turun, berserah diri, ikhlas. Disitulah yang kamu percaya itu penciptamu. Nah, tunjukkan penciptanya. Ketika sudah ikhlas, disitulah ruang keselamatan. Jadi tempat mengikat itu di dalam hati. Makanya wajar ketika belum sadar otaknya. Beda pemikiran, beda kepentingan, beda kepandaian. Itu udah tarung. Nanti terbawa ke perasaan ketika belum terikat dalam. Kalau dalamnya terikat, longgar. Jadi beda pengetahuan, beda kepandaian itu tidak menjadikan sakit di perasaan. Diskusi ada perbedaan pendapat, tidak menjadikan sakit, tidak memukul saudaranya, tidak melecehkan. Kenapa?
karena longgar hatinya. Jadi iman itu melonggarkan hatimu, setelah itu terisi saudaramu. Nah, bercengkerama dengan saudaramu itu tidak menjadikan kamu sakit hati. Jadi nggak mungkin menanam duri di hati saudaramu. Ciri khas dari keimanan kalian itu rasa tertarik untuk membicarakan tentang keimanan. Itu ciri khas dari kalian. Kalau bicara tentang Allah dengan segala macam kemahaannya, kalian semua pasti senang. Yang kalian percaya itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mampu dari penciptamu itu untuk memeliharamu, untuk menolongmu, untuk bergantung sampai matimu. Jadi saudara-saudaramu, anak-anakmu, keturunanmu semua ikat, jelaskan tentang Tuhan. Setelah itu cara mendekatnya suruh ikhlas turun, berserah diri. Setelah ikhlas di situ, ikhlasmu dalam memberikan kepercayaan ikat sampai mati. Seperti itu. Turun, ikhlas, ikat sampai mati, janji sendiri kamu dengan Allah, dengan penciptamu. Janji kalau kamu iman sampai mati, ikat sendiri. Jadi suruh mengikat sendiri janjinya. Jangan dipaksa. Kalau ikhlas ya ikat, kalau enggak ya enggak usah percaya sekalian. Langsung terikat dia. Karena orang ikhlas itu enggak tahu apa-apa. Suruh mengikat janjinya untuk setia mempercayai penciptanya, di situ pasti mau. Setelah itu di bawah sadar yang kamu percaya telah jelas lu. Jangan pernah dilepaskan. Jangan goyah dalam memberikan kepercayaan kepada penciptamu. Yang mampu memeliharamu ya penciptamu sendiri. Maha segalanya loh yang kamu percaya itu. Enggak main-main. Jelas semuanya? Jelas, Gus. Mas Catur Lumajang jelas? Jelas Gus, kalau terame. Oke. Gus, bagian sedikit ini baru hadir. Halo Pak Kasib. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru datang ini. Jelas, Gus. Jelas banget. Alhamdulillah. Oke. Jelas. Kalau bicara tentang keimanan itu mudah. Yang dipercaya itu siapa? Penciptanya. Oh, berarti untuk mendekat bagaimana? Hanya turun berserah diri ikhlas. Itu mendekat. Setelah itu untuk dibawa hidup selalu bersama Allah. Bagaimana? Ikhlas, murni, hatinya masih suci bersama Allah. Longgar. Setelah itu hidup. Nah, hidup yang pertama mengakui semuanya itu kekuasaan Allah. Terus kamu jalanmu ke depannya yang kamu percaya tetap kamu tetapkan sendiri. Saya tetap berpegang teguh pada yang saya percayai. Udah jalan lurusmu jelas. Pijakan kakimu jelas. Setelah itu persaudaraanmu jelas karena disatukan oleh imamnya. Dah pegang sampai mati, nggak mungkin celaka. Sengsara aja nggak mungkin. Tuntut saya ya kalau ada yang sengsara. Amin.
Kalau ada yang sengsara Ya tuntut Bang, saya. yakin. Oke. Jadi jalan itu telah kamu tetapkan di hati dan di kesadaranmu, kesadaran hidupmu di dunia itu ke depan itu sudah kamu tetapkan. Itu jalan lurus. Lurusnya ke depan, hanifnya lurusnya hatimu tetap berpegang teguh. Ada. Iya lur, jelas ya? Jelas, jelas, Gus. Siap Bang, siap. Mantap, Ya, Gus. Gus. Jelas. Pak Ilham, halo, baru hadir tuh. Mas Mariono, Mas Yanto, Mas Yanto Bojonegoro. Ya Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina itu siapa ya Sabrina? Sabrina. Bagus sambut, Gus. Pakai Oh, punya Mas anak Bagus. ini. Ya. Oh, HP-nya anaknya Assalamualaikum. dipakai. HP-nya Salam. udah nggak bisa. Landi ki Pak sapa? Pak Cipto. Handphonenya belum ganti, masih jadul dia. Belum bisa. Oh, nggak apa-apa biar nanti lihat di YouTube aja. Ya. biar nggak berkerama kayak gini. Biar dia Ya. pengen nanti dia ganti. Ya, amin. Assalamualaikum Gus. Nyimak sambil jalan. Nyimak sambil Oke, jalan. siap. Jalan, belum sampai rumah. Oh ya, belum sampai rumah Mas Mariono. Bentar lagi nih Gus. 10 menit. Oh ya. Mas Ilham, belum nyampe rumah juga. Sudah. Oh udah, oke, siap. Mungkin ada yang kurang jelas yang saya sampaikan. Jelas itu bukan hanya di perasaanmu, tidak ada yang kamu tanyakan. Pikiranmu ke depan tuh lo jelas. Oh berarti yang ke depan yang saya percaya itu yang saya menetapkan dalam hati ini. Pencipta saya itu maha kuasa, maha memelihara ke depan. Tuh. Jadi bisa mengetahui, menunjuk dirinya waktu memberikan kepercayaan bisa menunjuk ke depan dalam perjalanan ke depan. Tunjuk yang saya tetapkan dalam hati, yang saya setelah ikhlas dengan penciptaku. Ini yang saya percaya ke depan sampai mati. Demi Allah, tidak ada keraguan. Tuh. Jadi tahu dirinya, tahu yang dipercaya, yang telah ditetapkan, tahu ke depannya sampai matinya, dan tahu bergantung kepada siapa. Tahu dirinya, tahu yang telah ditetapkan, tahu ke depannya, tahu tempat bergantung itu kepada siapa yang maha kuasa itu. Tahu dirinya telah diikat sumpahnya, hanya mempercayai penciptanya. Sumpahmu nggak main-main, diingat semua. Tahu ke depannya, tahu sumpahmu, kamu pernah berikrar akan mempercayai penciptamu sampai mati. Jangan diingkari. Itu sudah benar yang kamu tetapkan itu. Penciptamu maha kuasa itu. Nggak mungkin mencelakai kamu. Itu yang mampu memelihara kamu dunia sampai akhirat. Yang disebut Al-Ilah, Allah. Satu Tuhan, ya penciptamu itu.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Siapa penciptamu itu? Al-ilah, satu Tuhan yang juga memeliharamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maha suci yang telah menciptakan. Jadi jangan kotori dengan ketidakpercayaan. Jangan ada keraguan. Sucikan keimanan tanpa keraguan. Iya lur, jelas. Mas Dede jelas ini Mas Dede. Jelas, Kang, jelas, Kang. Wah, Gus. Sip. Katanya Gus tadi, kalau misal belum ada yang bahagia, bilang saya gitu. Maksudnya gimana, Ya, Gus? kalau ada yang sampai ada yang celaka, ada yang tambah sengsara masuk jamaah, bilang saya tanggung jawab. Subhanallah. Kalau masuk jamaah tambah sengsara, bilang ke saya. Tuntut saya. Ini gimana Gus? Omongannya katanya masuk jamaah tambah iman dengan Allah, kok nggak tambah bahagia, tambah sengsara. Nah, tuntut saya. Di situ pasti saya mengetahui ini kekurangan di sini, setelah itu saya benahi. Langsung ke depannya Allah gak pakai lama. Allah pasti memberikan bukti. Oke, Bu Gusnul. Oke Gus. Subhanallah. Gusku memang Alhamdulillah. oke. Gusku memang oke. Bukan janji, tapi nyata. Ya iya dong, masa yang kita percaya itu udah benar, masa mau mengingkari? Allah itu nggak mungkin mengingkari janjinya. Oh, saya itu hanya menyampaikan janji Allah. Siapapun manusia yang mempercayai Allah, Allah tidak akan pernah ingkar, akan memuliakan dunia sampai akhirat. Janji Allah. Inna akramakum indallahi atqakum billah. Jadi dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan Allah itu orang yang mempercayai, taat. Oh, nggak apa-apa ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau juga yang memelihara aku. Jadi punya kerelaan dalam mempercayai Allah terus. Belanja. Belanja kayak sayur. Nggak pernah putus asa, harapannya selalu tersambung dengan Allah. Oke, jelas? Jelas, Kang, jelas. Siap. Ya, top, jelas, top. Pak Inung jelasnya bagaimana Pak Inung? Jelas, yang penting logar hati, ikhlas, hanya percaya ke Sang Pencipta aja, diikat dengan keyakinan, kepercayaan, itulah. Sampai saat ini ke depan tetap yang dipandang Sang Pencipta. Gimana Kalau bicara Kang? Oh, betul, tapi kalau bicara tenang sambil sadar gitu. Jadi kamu namanya kalau bicara tidak terputus dengan keimananmu. Ikhlas dulu baru bicara. Bicara yang tenang, jangan tergesa-gesa. Nanti kamu mengutamakan bicaramu, tidak mengutamakan keimananmu. Oh, siap, Bang, siap. Alhamdulillah. Ngomong yang tenang, yang perlahan-lahan, yang penting jelas, tapi hatimu itu yang paling jelas, yang penting. Jadi lurusmu, yang kamu percaya itu kamu jelas, setelah itu bicara. Jangan hafal. Siap, Bang, siap. Hafal itu bukan tanda keimanan. Tanda keimanan itu ketenanganmu, la takhaf wa la tahzan.
La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kamu tenang, hatimu tenang kalau bicara. Itu tandanya orang yang beriman. Tenang, kurang tenang sedikit Pak Inung ya. Iya Kang, berhubung anaknya di Akang jadi semangat gitu Kang. Ya, pokoknya kalau ngomong tenang, di situ pasti hatimu tersambung dengan penciptamu. Yang penting tenang. Ngoten Mbak Fai, cocok Mbak Fai. Ya wis. Karena iki lho, batas krungu speaker masjid. Oh, neng masjid ya wis campur. Ngrungokne neng masjid karo ngrungokne kula. Mas Budi mungkin mau bertanya, Mas Budi Selamat, Kalimantan. Gus. Kang Pur. Mas Gus lagi di perjalanan Gus. Lagi di perjalanan. Nah, Oke. Gus. Kang Purwanto. Halo Mas Pur. Iya Mas Dede. Iya, tolong sekalian mengenai kepercayaan sama saudara itu dibangun atas dasar apa, Gus? Karena kita kan bersaudara bukan karena saya percaya dengan kalian. Saya awalnya percaya sama Gus. Karena Gus menyatukan kita dalam persaudaraan. Nah, di sini mohon perjelas Gus. Kalau saya ingin percaya pada saudara 1, 2, 3 seterusnya, atas dasar apa saya ingin menaruh kepercayaan pada mereka ini, Gus? Percayai mereka itu punya niat ke Allah. Percayamu kepada saudaramu karena punya niat ke Allah. Jadi kepercayaan itu dibangun dulu. Dibangun dengan apa? Dengan keimanannya lah. Kamu punya niat apa enggak dengan Allah? Lah, kamu terikat saudara. Lalu kepercayaan dalam urusan apa? Urusan dunia berarti seberapa bisa dipercaya. Tapi kalau dibenahi hatinya, pasti punya tanggung jawab. Orang iman nggak mungkin lepas tanggung jawab ketika dipercaya. Memegang amanah. Karena orang iman dibangun berdasarkan keikhlasannya ada yang dipercaya. Dan bisa dipercaya oleh Allah. Siapa yang nggak bisa dipercaya oleh Allah? Kalian hanya percaya saja dengan Allah, tapi kalian bisa dipercaya apa enggak? Tanya hatimu. Kalau kamu hanya percaya Allah pengen selamat, tapi kamu nggak bisa dipercaya oleh Allah, nggak mungkin Allah itu memberikan kepercayaan kepada kalian. Siapkan rasa tanggung jawab ketika kamu dipercaya oleh Allah. Niscaya Allah mempercayakan semua. Bisa diterima Mas Dede. Siap, Gus. Jadi Ditetapkan. orang itu bisa dipercaya karena rasa tanggung jawabnya. Lah, bisa dipercaya oleh Allah apa enggak? Kalau belum bisa nggak apa-apa, yang penting punya iman, percaya dengan Allah, pengen selamat apa enggak? Lah itu. Kepercayaan dengan saudara itu dibangun. Jadi diajarin untuk bisa dipercaya. Mengajari bertanggung jawab pada saudaranya. Tapi jangan pernah lupa untuk mengingatkan bahwa keimanan ke depan tuh yang dipercaya itu Allah. Dan punya tanggung jawab untuk menapaki jalan ke depan. Kalau berhenti, berarti di situ orang yang
putus asa. Masih hidup, perjalanan masih panjang sampai mati. Jangan berhenti kalau ada sungai yang rasanya seperti madu. Jangan berhenti, jangan kamu berhenti untuk berjalan ke depan kalau kamu dalam perhentianmu itu ada makanan yang enak-enak. Tapi teruslah, perjalanan masih panjang. Jangan berhenti. Di dunia itu hanya mampir ngumbi. Maksudnya menikmati sesaat nggak apa-apa, tapi ingat kamu itu masih berjalan di jalan Allah. Perjuanganmu itu masih lama. Apa yang kamu perjuangkan, yang kamu jihati? Memperjuangkan keimananmu agar finish selamat. Membawa selalu bersama Allah. Innaladina amanu wajaru wajahatu fisabilillah ulaika humul muflihun. Yang paling penting pindah jalur. Kamu berada di jalur Allah. Kamu hijrah di jalan Allah. Kalau kalian belum pernah hijrah di jalan Allah, jihadmu sia-sia karena kemanusiaan. Jihad itu memperjuangkan dirimu sendiri. Dalam perjuangkan yang kamu perjuangkan paling maksimal ya kehidupanmu sendiri, bukan keimananmu. Memperjuangkan hidupmu itu dari dulu. Tapi memperjuangkan keimananmu itu yang jarang. Agar kamu tetap percaya dengan Allah, nggak percaya dengan yang lain, dipilah-pilah. Ini makhluk, nggak mungkin saya percaya. Ini Allah yang saya percaya, yang menciptakan saya, yang saya telah menetapkan. Ini makhluk, ini berita, nggak saya percaya. Yang saya percaya Allah. Jadi selalu memilih itu sering-sering, memilah-milah. Yang kamu percaya itu Allah yang menuntut jalan kehidupanmu. Aladzi alama bil kolam, yang telah menciptakan jalan cerita hidup. Jadi Allah itu membuat jalan cerita hidupmu sampai sekarang. Dan menuntunmu ke depan sampai mati itu. Aladzi alama bil kolam, alamal insana malam ya'lam. Dan Allah akan mendidik, membimbing kita. Jangan khawatir. Begitu Mas Dede. Cocok. Iya, sekarang saya tinggalkan orang-orang yang dahulu bersaudara, tapi menggelapkan dari keimanan. Kata-katanya ada kepentingan di balik sesuatu, sudah saya tinggalkan yang ini. Mungkin anaknya saat ini sudah waktunya membersihkan semua dari jamaah yang begitu-begitu, Gus. Ya, kalau nanti Allah sendiri yang membersihkan. Ya, lama-lama nggak nyaman gitu loh. Cara membersihkan Allah itu lama-lama kalau bicara tidak mengajak untuk bertambah iman itu rasanya itu nggak nyaman. Cara membersihkan itu Allah sendiri nanti. Kalian kalau diajak bicara tentang urusan yang nggak menambah hatimu bertambah jelas keimananmu, kamu sendiri rasanya nggak nyaman. Caranya begitu Allah itu memisahkan orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Nggak menjadikan iman. Nggak menunjukkan jalanmu lebih terang ke depannya. Nggak meringankan. Malah membebani. Mengajak komunikasi, mengajak bicara, tapi membebani. Nggak meringankan, menenangkan, mendekatkan. Meringankan, mendekatkan, menerangkan jalan. Nah, orang iman itu watawasobil hak, watawasobil sabr. Ciri khasnya seperti itu. Selalu ngajak sabar, menenangkan, menerangkan ke depan jalanmu bertambah iman gitu. Itu ciri-ciri orang iman. Kalau mengajak bicara dengan kamu komunikasi memberatkan, membebani, memberatkan, membebani, pasti kamu nggak nyaman sendiri.
Otomatis nanti kamu tinggalkan semua. Gitu Mas Dede. Jadi Allah sendiri yang memisahkan kalian dengan rasa tidak nyamanmu, akhirnya kalian terpisah. Oke, jelas? Ya, matur suwun, Gus. Husnul dulurmu ya Mas Dede. Betul. Mau nuntut gimana? Bukan tambah sengsara, malah tambah bahagia dia. Pokoknya jamaah iki dulure kabeh. Assalamualaikum Pak Sapan. Lampung. Belum Pak Usman, gambok taruh Pak Sapan. Sinyalnya angel sinyalnya Pak Sapan iki. Oh, kayak no. Ya wis gitu aja pesan saya, jangan pernah merasa jauh dari Allah dan ikatan persaudaraan itu karena keimanan, bukan karena selain Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Pegang teguh. Atur nuhun Kang, atur nuhun bimbingannya. Pasti selamat dunia sampai akhirat. Pegang teguh. Amin. Amin demi Allah, Siapa amin. yang kamu percaya, kamu harus jelas. Siapa yang kamu percaya, kamu harus jelas. Yang saya percaya, kamu sering bicara. Yang saya percaya tetap yang pencipta saya. Sampai mati ke depan. Dan Maha Kuasa yang saya percaya. Bergantunglah segala sesuatu kesulitanmu, bergantunglah kepada pencipta. Ikhlaslah dalam menjalani. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu aja dari saya. Lain waktu ketemu lagi. Ini saya serahkan kepada Mas Iwan. Ngono lur ya. Ini bentar. Tadi itu Terima kasih Gus, terima kasih. Siap. Gus. Siap Bang, siap. Terima kasih Gus. Buat tombol kangen Gus. Ya lur, wis warek lur. Warek nang tombol kangen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suwe ora jamu Mas Iwan. Jamu pisan langsung waras Pak Sukino. Iya, semangat. Wis ndang budal. Wis ndang budal nang Kediri kabeh, ndang budal. Wah, itu Bu Inung itu anu protestan mulu itu Bu Inung itu. Islam kok Islam protestan. Berarti sering gendong salib itu. Islam protestan. Asing turu sapa? Sambil ini kan semangat Tarpo turu. Ya, Mas Semuanya Iwan. sudah jelas. Gimana Mas Sukino? Ya pun monggo lanjut Mas Iwan. Ya wes, karena ini hari kerja, maka di malam hari ini kita akhiri ya Lur ya. Iya. Bisa dilanjut di hari di kemudian bersama saudara-saudara dibahas di RPT-an. Ya. Dari saya selaku moderator malam hari ini saya ucapkan selamat malam saudara semuanya. Jangan merasa jauh dari Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita. Ayo semuanya. Rayu, rayu. Pak Sukino. Dalam.